terisolir, jembatan putus, satelit hilang. Ya saudara, dan itu berarti orang yang hubungan pribadinya dengan Allah terputus, itu berarti dia sudah harus mengalami penderitaan, kemiskinan dalam banyak hal. Saya bilang kemiskinan dalam banyak hal, bukan cuma duit. Banyak orang yang sugih miskin sebenarnya. Ya, senangnya bikin susah orang. Ini orang kaya tapi miskin. Senangnya merugikan orang. Kalau mau beli apa-apa cari yang murah. Ini orang kaya tapi miskin. Saudara, banyak orang menjadi miskin dalam banyak hal. Apa sebab? Dia tidak punya sifat Allah lagi. Saluran rohaninya dengan Roh Kudus tidak ada, sehingga dia mudah menderita. Dia miskin dalam banyak hal. Imannya juga orang Kristen katanya, tetapi jiwanya, rohaninya deg-degan terus. Tidak ada satu kepastian dalam hidupnya. Dia terisolir dari kerajaan Allah. Tuhan nun jauh di sana, di balik awan-awan yang indah, tapi aku tidak bisa lagi menghampiri dia. Aku terisolir. Sebab itu anak-anak Tuhan, perhatikan. Kita mau lihat kenapa jembatan yang menghubungkan kita dengan Allah itu menjadi terputus. Mari kita akan membuka dalam Alkitab kita, Mazmur 51 ayat 12, 13 dan 14. 1, 2. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegilangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Amin. Para kekasih, perhatikan baik-baik. Di sini kita melihat unsur-unsur dan hal-hal yang bikin saya terputus jembatannya, satelitnya hilang, tidak bisa kontak dengan Tuhan lagi. Saudara, inilah yang menyebabkan hal banyak yang negatif terjadi. Ayat yang ke-12, jadikanlah hatiku tahir berarti suci. Terus apa maknanya? Jadikanlah hatiku tahir. Tuhan, aku banyak dosanya, aku banyak kotornya, aku banyak yang tidak sucinya, ya. Dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Berarti Tuhan, batinku ini lama, kuno, ketinggalan, dan rentan ambrol, mudah ambrol, karena tidak teguh, karena sudah lama, perlu diperbaharui Tuhan. Kalau saudara dan saya, iman kita terus yang lama, iman kita terus saja, ya itu aja, kita nggak ada pertambahan pengetahuan firman. Ya, saya mengenal ini, saya tahu ini, saya apal ayatnya, saya mengerti Tuhan bisa melakukan ini itu segala macam. Nggak ada pertambahan ilmu di dalam hati saudara tentang Tuhan. Engkau perlu dibaharui, karena itu berarti engkau sedang rentan ambrol. Saya dalam keadaan yang mudah hancur, ya tidak teguh. Ayat 13, janganlah membuang aku dari hadapanmu. Apa artinya? Tuhan, aku ini sudah jatuh dalam dosa. Jadi harusnya engkau nggak mau lihat aku lagi. Harusnya aku masuk dalam neraka. Aku harus dipersiapkan masuk neraka. Tetapi Tuhan, ayat 13 mengatakan, janganlah membuang aku dari hadapanmu. Memang aku layak dibuang, tapi please jangan dibuang dulu Tuhan. Kalau saudara dan saya menyadari kita sensitif dengan diri kita sendiri, kita tidak sensitif terhadap orang lain,
orang lain kok begini ya, wah dia matanya kok begitu ngelihatnya sama saya, ya kayak mata kepiting, sana bisa lihat sini ya. Saudara, wah kenapa dia mesti ngerasani saya, apalagi dia bisa bisik sama temannya itu yang di sampingnya itu. Saudara, nah saudara, kenapa orang mudah merasa demikian? Karena dia sendiri kayak begitu. Dia sedang pantas dibuang. Dia memang dalam keadaan yang jelek. Coba kalau saudara baik punya, saya baik-baik saja, nggak peduli kita, lu mau apa, lu, gua. Kamu tidak bisa mempengaruhi aku tidak akan mempengaruhi kamu. Kamu, aku. Itu kalau saya bersih. Tapi coba kalau saya kotor, wah kenapa ya? Kenapa dia kok ngelihatnya aja sama saya kayak begini? Saudara, itu sebab Anda dan saya harus sadar dan tahu apa sebab kita itu mudah rentan dan kita mudah ambrol. Saudara, oleh sebab kita sendiri bersalah. Itu sebab Anda dan saya harus nyadar. Banyak kali kita hanya menduding kesalahan orang, menunjuk, membongkar, membuktikan kayak apalah orang macam begini, tetapi sesungguhnya dirinya sendiri pantas harusnya dibuang. Saudara, itu sebab pemazmur dalam hal ini Daud, dia berkata dalam ayat yang ke-13, janganlah membuang aku dari hadapanmu dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Aku kepingin jembatanku tetap ada, aku kepingin satelitku tetap menghubungi dan tetap bisa terhubungi ya Roh Kudus. Saudara, begitu banyak orang karena dia tidak baik, dia menilai orang lain. Semua katakan sebagai anak Tuhan yang mengerti firman dan takut kepada Tuhan, saya dilarang menghakimi orang lain dalam nama Yesus. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Para kekasih, perhatikan, bila Anda tidak mempunyai kekuatan macam begini, maka Anda dan saya dalam kondisi seperti Daud ini. Dia baru jatuh dalam dosa, wah pikirannya macam-macam, sensitif banget, negatif sekali. Untung dia mempunyai keinginan berubah. Coba tidak, dia sudah bersekutu dengan kuasa kegelapan. Itu sebab saudara, hubungan pribadi kita dengan Allah harus diperjuangkan. Nomor berapa? Halo, belum semua nomor berapa? Benar demikian? Yang benar, beri tepuk tangan yang baik buat dia. Haleluya. Anda harus membuktikan Tuhan tidak percaya begitu aja dengan kata-katamu. Buktikan bahwa engkau menomor satukan dia.